Hai, welcome back to my YouTube channel Morakuk85. Di video kali ini aku mau bikin roti sobek kentang atau potato buns yang rasanya itu benar-benar enak, double milk, isinya padat, chewy, kenyal, sangat lembut dan empuk, dan rasanya itu seperti roti sobek yang dijual di mall-mall ya. Sangat enak. Jadi bagi kalian yang mau tahu caranya, ikutin terus sampai selesai, jangan di skip agar nggak salah langkah-langkahnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama, di sini aku sudah siapkan tepung terigu protein tinggi 280 gram, susu bubuk 2 sendok makan, kentang yang sudah aku steam lalu aku haluskan, 1 butir kuning telur, kemudian margarin 30 gram. Lalu di sini ada gula pasir 50 gram atau 5 sendok makan, susu UHT dingin 200 ml, keju parut secukupnya untuk toppingnya, ragi 1 sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan 280 gram tepung terigu protein tinggi, gula pasir, kemudian masukkan juga susu bubuknya 2 sendok makan, dan yang terakhir masukkan juga ragi sebanyak 1 sendok teh. Ini mau kita aduk dulu agar tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata ya. Lalu masukkan kentang yang telah dikukus lalu dihaluskan ke dalamnya. Jadi ini kentangnya enggak aku rebus tetapi dikukus ya. Setelah dikukus lalu dihaluskan. Kemudian kuning telurnya juga masuk di sini, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Ini kelihatan sudah tercampur rata. Lalu masukkan susu UHT dinginnya ke dalam adonan ini. Kita masukkannya secara bertahap ya. Sambil diaduk, sambil juga susunya dimasukkan sedikit demi sedikit. Ini adalah susu yang dingin yang keluar dari kulkas ya teman-teman. Nah, setelah semua susunya habis, ini akan saya aduk atau saya ulen dengan mixer. Kalau kalian mau pakai tangan boleh, gak apa-apa. Yang penting adonannya kalis elastis. Ini akan saya mixer aja terus sampai nanti adonannya ini konsistensinya sangat lengket atau setengah kalis seperti ini ya. Lalu matikan mixernya sebentar, masukkan margarin dan garamnya. Lalu mixer kembali sampai adonan ini kalis elastis. Mixer aja terus ya teman-teman. Kalau belum kalis elastis, jangan berhenti di mixer. Terus aja di mixer ya. Nah, biar saya tunjukin gimana sih kalau sudah kalis elastis itu. Ini ketika direnggangkan, kita tarik seperti ini, itu adonannya tidak gampang sobek. Nah ini dia ya, ini namanya Windows pane. Ketika ditarik adonannya ini gak gampang sobek ya, itu tandanya sudah kalis elastis. Nah ini sudah bisa digunakan ya. Tapi kalau belum seperti itu jangan digunakan ya bunda, nanti hasilnya nggak bagus. Kemudian istirahatkan adonan ini selama 1 jam. Ini setelah 1 jam terlihat adonannya sudah mengembang. Ini akan saya pindahkan ke alas kerja.
Jangan lupa alas kerjanya ditaburin dengan tepung sedikit agar enggak lengket. Lalu pindahkan adonannya ke atas alas kerjanya. Lalu ini akan saya ulin sebentar aja untuk mengeluarkan udara dari dalamnya. Nah, setelah itu ini adonannya akan saya timbang. Kita lihat hasilnya berapa, 599 gram. Ini akan saya bagi 3 ya teman-teman. Adonan yang pertama saya akan timbang 200 gram. Ini dia. Adonan yang kedua juga 200 gram. Nah, ini dia 200 gram. Dan adonan yang ketiga ini 199 gram ya. Oke, ini akan saya rounding. Terlebih dahulu kita rounding dulu ya, sampai dia berbentuk bulat seperti ini. Dan permukaan adonannya menjadi lebih halus dan tidak kasar ya. Setelah semuanya di rounding, lalu gilas dengan menggunakan rolling pin atau apa aja lah. Yang penting dia tipis ya, seperti ini. Ini mau saya bentuk memanjang. Pakai tangan aja kita bentuk. Lalu kita bentuk menjadi angka 8 ya. Di belakangnya ini kita kunci seperti ini. Nah, ini dia jadinya cantik ya. Lalu masukkan ke loyang. Di sini loyangnya sudah saya olesin dengan margarin dan tepung. Saya nggak pakai baking paper, tapi hanya pakai margarin dan tepung saja. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Jadi kalau kalian mau membentuk adonannya pakai cara yang polosan, maksudnya polosan itu setelah di rounding tadi, di bulet-buletan gitu langsung masuk ke loyangnya, nggak apa-apa, itu sesuai selera masing-masing aja ya. Tapi kalau saya pinginnya yang agak lebih unik seperti ini, berbentuk angka 8 ya. Lakukan cara yang sama sampai ketiga adonannya siap dibentuk. Dan ini adalah adonan yang ketiga. Jadi semua adonan sudah dibentuk ya. Kemudian istirahatkan kembali adonan ini agar mengembang 2 kali lipat. Jadi di sini saya memproofing 2 kali ya. Setelah 15 menit kemudian adonannya ini sudah terlihat mengembang. Lalu taburi dengan keju parut secukupnya. Lalu ini akan saya panggang di dalam oven tangkring yang sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya. Pertama-tama di rak paling bawah dulu. Setelah 25 menit pindahkan ke rak paling atas. Pada saat saya memindahkannya ke rak atas ternyata nggak kerekam teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk memindahkannya ke rak bagian atas agar matangnya itu merata ya. Nah, seperti ini dia hasilnya ya. Lalu dalam keadaan masih panas, oleskan dengan kuning telur dicampur dengan susu cair. Ini mau saya pindahin dulu supaya terlihat bagian bawah rotinya. Nah, kelihatan ya, kalau di bagian bawahnya ini nggak gosong, walaupun nggak pakai baking paper, tapi dia nggak lengket di loyangnya. Ini juga saya pindahin dulu agar kelihatan lebih cantik. Nah, terlihat ya di bagian tengahnya pun tidak gosong, tetapi matangnya itu merata dan sempurna.
Aku mau tunjukin kalian bagian dalamnya. Kalau untuk rasa gak usah ditanya lagi, sudah pasti ini enak karena dia double susu dan ada lagi kentang juga, jadi benar-benar enak ya, bergizi juga karena ada kentangnya. Apalagi kalau kita nikmati dengan susu hangat, ini semakin menambah cita rasa yang sangat-sangat enak ya. Jadi bagi kalian suka dengan resep ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Makasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.